Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan caranya untuk menggunakan test kit formalin sederhana dengan bahannya yaitu menggunakan larutan formaldehid yang atau secara nama dagangnya kita kenal dengan formalin. Kami mempunyai larutan yang dimulai dari pengenceran 10 pangkat 2 sampai 10 pangkat 7 yang akan kami uji menggunakan alat test kit sederhana ini. 3. Larutan yang kami gunakan yaitu larutan formaldehid dengan konsentrasi 37%. Kemudian yang kami larutkan menjadi konsentrasinya 10 pangkat 2. Kemudian dari larutan 10 pangkat 2 kami ambil 1 mili untuk dengan ditambahkan aquades sebanyak 9 mili sehingga konsentrasinya 10 pangkat 3 dan seterusnya hingga konsentrasinya 10 pangkat 7. Langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu pertama kita ambil sampel pada pengenceran 10 pangkat 2 larutannya, kemudian akan kita ambil sebanyak setengah sendok makan yang akan diletakkan di dalam botol pengujian. Selanjutnya kita tambahkan dengan test kit reagen A sebanyak 4 tetes, kemudian untuk reagen B juga sama sebanyak 4 tetes. Berikutnya ditambahkan test kit untuk reagen B. Untuk reaksi kita tunggu 5 hingga 10 menit. Apabila dalam larutan terdapat kandungan formalin, maka larutan akan berwarna ungu seperti percobaan yang pertama ini. Kemudian percobaan akan diulangi hingga konsentrasi formaldehidnya 10 pangkat 7. Berikut ini adalah hasil pengujian yang sudah dilakukan terhadap ke-6 sampel mulai dari konsentrasi 10 pangkat 2 sampai 10 pangkat 7. Dari pengujian dapat terlihat bahwa pada pengenceran 10 pangkat 5 warna ungu yang dihasilkan dari larutan test kit sudah tidak terlihat. Pada konsentrasi larutan 10 pangkat 4 masih terdapat warna ungu walaupun samar-samar, mungkin kalau dari kamera tidak terlihat. Baik, di sini kami ada beberapa sampel, yaitu yang pertama ada tahu, kemudian ada bakso, kemudian ada nugget. Di sini ada ikan asin yang berbeda jenis. Pertama-tama yang kami lakukan yaitu menghaluskan sampel sampai bentuknya seperti menjadi bubur. Kemudian diambil sebanyak setengah sendok makan. Diletakkan di dalam wadah. Untuk selanjutnya ditambahkan dengan air panas sebanyak 1 sendok makan. Setelah ditambahkan 1 sendok makan air panas, selanjutnya akan diambil airnya untuk dimasukkan ke dalam botol pengujian yang kemudian akan ditambahkan dengan test kit reagen A dan reagen B.
Selanjutnya ditunggu 5 hingga 10 menit. Apabila sampel mengandung bahan formalin, maka larutan akan berwarna ungu. Untuk sampel yang selanjutnya yaitu ada bakso, kemudian ada nugget dan ikan asin, diberi perlakuan yang sama dan diuji agar mengetahui hasil pengujiannya. Setelah kami lakukan pengujian kepada 5 sampel, kemudian ini hasilnya. Dari sampel tahu itu dapat dilihat bahwa tidak terdapat warna ungu. Kemudian pada sampel bakso ini kalau dilihat secara dari dekat itu akan tampak sedikit warna ungu. Kemudian untuk sampel nuggetnya tidak terdeteksi juga untuk warna ungunya. Ini untuk sampel ikan asin A yang kecil itu dari dekat terlihat sedikit berwarna ungu. Dan untuk sampel ikan asin B itu juga terdapat sedikit warna ungu. Jadi dapat disimpulkan dari kelima sampel ini ada 3 sampel yang mengandung formalin, yaitu di sampel bakso, ikan asin A dan ikan asin B. Pada pengujian kali ini kami akan menguji menggunakan test kit borak. Jadi di sini kami mempunyai 6 jenis larutan dengan perbedaan konsentrasi, mulai dari konsentrasi 10⁻1 hingga 10⁻6. Jadi ini adalah boraks atau secara nama perdagangannya kita kenal sebagai uyah bleng. Seperti yang biasa kita temui di pasaran, biasanya seperti ini. Kemudian kita larutkan ke dalam air dan selanjutnya diencerkan hingga pengenceran 10⁻6. Cara pengujiannya, dari larutan ini kemudian akan langsung dibasahkan ke kertas pengujian. Seperti ini kertasnya. Kertas ini didapat juga ada di dalam kotak test kit untuk boraks. Ini untuk sampel yang pertama kita coba pada konsentrasi 10⁻1. Apabila sampel positif mengandung boraks, maka kertas akan langsung berwarna merah. Pengujian dilanjutkan hingga pada pengenceran 10⁻6. Nah, ini adalah hasil pengujian terhadap ke-6 sampel berdasarkan perbedaan konsentrasi borak, mulai dari 10⁻1 berwarna sangat merah, kemudian 10⁻2 merah, 10⁻3 jingga gelap, kemudian 10⁻4 mulai berwarna kuning, 10⁻5 dan 10⁻6 boraks tidak terdeteksi. Pada percobaan kali ini, kita akan melakukan pengujian sampel terhadap borak. Yang pertama ada sampel tahu putih, kemudian ada nugget, kemudian ada bakso, kemudian ada ikan asin dengan 2 jenis yang berbeda. Ini kami namai sebagai ikan asin A dan ini adalah ikan asin B. Yang pertama kita coba dari ini ya. Ambil setengah sendok makan dari sampel tahu. Kemudian tambahkan reagen untuk test kit boraks.
Kemudian tambahkan 1 sendok makan air panas. Selanjutnya diaduk-aduk. Diamkan beberapa saat, kemudian dimasukkan ke dalam botol uji. Kemudian diuji dengan kertas test kit ya. Dari kertas test kit ini terlihat bahwa sampel tidak mengandung borax. Pengujian dilanjutkan kepada sampel yang lainnya. Ada nugget, bakso, dan ikan asin. Nah, berikut ini adalah hasil pengujian dari 5 sampel yang sudah kami siapkan. Ada yang pertama sampel tahu. Ini hasil kertas numeriknya tidak menunjukkan adanya warna merah. Kemudian sampel nugget, kemudian ada sampel bakso, ikan asin A dan ikan asin B. Seluruh sampel tidak menunjukkan adanya indikasi warna merah. Itu artinya bahwa seluruh sampel tidak terdeteksi mengandung boraks. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.